kenapa Pak Umar ya sebagai anggota DPD RI ngomongnya melalui TikTok? Kenapa koar-koar melalui TikTok? Turun ke lapangan, koar-koar melalui TikTok. Saya mau sampaikan di sini dan kalian dengar. Dengar. Ya. Kalau saya menyampaikan unek-unek masyarakat, kalau saya menyampaikan keluh kesah rakyat hanya melalui rapat DPD atau rapat di kantor ini, ya, itu tidak bisa saya lakukan. Kenapa? Karena rapat di sini terbatas waktunya. Dalam 1 minggu tidak mungkin juga ada rapat. Sementara saya menyaksikan hampir setiap jam kejahatan dan keburukan sistem yang saya amati setiap saat. Kalau saya menunggu nanti rapat baru saya bicara, udah basi, udah mati orang. Saya berkunjung ke rumah sakit. Saya melihat perawatan rumah sakit, para dokter. Ya, saya melihat para dokter. Saya melihat pelayanan rumah sakit yang buruk. Saya harus sampaikan di rapat DPR, DPD. Sementara saya menyaksikan rapat itu ada di Sulawesi Tenggara. Saya menunggu nanti ada rapat baru saya akan bicarakan itu. Kapan diperbaiki? Maka ketika saya menemukan ada suatu pelayanan buruk, saya langsung bicara di tempat itu juga. Kenapa? Karena tujuan saya agar segera diterima, agar segera didengarkan. Jadi begitu cara berpikirnya. Karena itu memang tugas saya sebagai anggota DPD, sebagai anggota dewan, sebagai anggota parlemen, itu tugas saya. Nah, ketika hari ini ada rapat, saya pasti bicara nih. Kemarin waktu ada rapat juga saya bicara. Saya bicara soal bagaimana caranya saya meyakinkan masyarakat. Ya. Bagaimana caranya saya meyakinkan warga Sulawesi Tenggara di dapil saya untuk teriak merdeka kalau mereka masih dijajah. Bagaimana saya meminta masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih kalau mereka masih terjajah. Saya sampaikan melalui forum, saya sampaikan melalui sidang. Saya sampaikan melalui sidang yang terhormat di DPD RI. Terus para buzzer ngomong lagi. Para buzzer-buzzer ngomong lagi, buzzer-buzzer yang gak ada kerjaan ngomong lagi. Ah, kamu cuma koar-koar saja. Ya, tidak pernah turun di lapangan. Ini kita serba salah. Saya ngomong di rapat, di tempat rapat yang terhormat, mereka bilang, kamu ngomong nanti di situ, kenapa tidak turun di masyarakat? Ini buzzer-buzzer ini selalu menemukan cara untuk mengkritik. Saya turun di masyarakat, mereka kritik lagi. Wah, kamu ngomongnya di masyarakat, kamu tidak ngomong di gedung DPR. Saya ngomong di gedung DPR, mereka bilang, kamu ngomongnya di gedung DPR, kamu tidak turun di masyarakat. Ini orang-orang saraf, jadinya kita bisa. Mereka ini ngomong semua setuju. Semuanya setuju. Ini BPOM saya rekam layar dan saya akan kirim ke kalian semua nih. Hasil live TikTok saya hari ini. Kalau kalian nggak tindak lanjuti, itu namanya kebohongan. Kalau kalian tidak tindak lanjuti, ya, yang sudah kalian umumkan bahwa ada produk-produk BPOM tidak memiliki BPOM ilegal dan lain sebagainya, ada produk berbahaya, tapi tidak ada satupun yang saya dengar kalian penjarakan. Bagaimana mau ada efek jerah? Bagaimana mau ada efek jerah coba? Kalau hanya dikeluarkan apa segala macam. Penegak hukum juga diam aja gitu, nggak ada. Kecuali dilaporkan. Kan itu bukan delik aduan. Itu bukan delik aduan. Saya mau tanya lagi para penegak hukum, ya. Dengar pertanyaan saya baik-baik. Ya. Kenapa persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara langsung, yang berbahaya untuk masyarakat secara langsung, kalian tidak proses, kalian diamkan, kalian PTS-kan? Kenapa? Kenapa? Kenapa itu?
Ya. Kenapa? Tolonglah kalian proses hukum ya. Begitulah. Nah, sekarang kita udah hentikan ini. Ini sekarang kita ceramai lagi nih, buzzer lagi nih. Ada lagi buzzer ini. Ada buzzer lagi nih. Rai, apa ini? Siapa ini? Dia tanyakan, siapa kamu? Saya anggota DPD RI. Pejabat negara yang memiliki hak untuk bicara. Kalau kamu cuma jadi buzzer yang tidak berguna, yang hidupmu hanya kamu dedikasikan untuk menyakiti orang lain, dan saya yakin kamu jadi orang hidupnya susah. Dan saya yakin kamu jadi buzzer yang akan nantinya akan menjadi penerus-penerus gembel. Karena tidak ada orang sukses dengan menjadi orang yang menyakiti hati orang lain. Saya itu heran ya, benar-benar ini sekedar kita bercanda ini guys ya. Sekedar bercanda ini. Saya itu heran ya. Saya live tengah malam masih ada buzzer. Saya bangun sholat subuh, saya live untuk mendorong orang agar bisa masuk sholat subuh, ada juga buzzer. 24 jam ada buzzer. Ini buzzer ini kerjaannya apa ini? Kenapa kalian tidak pergi tanam nilam saja? Atau kalian pergi jadi nelayan? Ya. Mungkin kalau kamu jadi nelayan, kamu bisa dapat ikan. Karena kalian itu tahan ngantuk betul. Tidak tidur. Kalian masih jadi buzzer. Kalau ada piala untuk netizen, saya akan kasih piala untuk para buzzer. Saya akan kasih piagam kalian. Karena kalian itu berdedikasi tinggi. Tidak tidur 24 jam hanya untuk menyakiti dan menyerang orang lain. Hebat sekali kamu jadi warga negara. Jadi buzzer. Sangat konsisten dan kuat. Berenergi. Bayangkan. 24 jam kita subuh-subuh, hujan lebat, tengah hari, subuh, tengah malam. Live ada buzzer. Ini buzzer ini kerjanya apa ya? Heran saya. Jadi mas buzzer, mbak-mbak buzzer, tuan-tuan buzzer, kalian berpikirlah untuk masa depan kalian lah. Ingat kata-kata saya ya. Tidak ada orang sukses yang diawali karirnya karena sukses menyakiti dan merendahkan orang lain. Tidak ada orang hebat yang karena mendedikasikan dirinya untuk menyakiti dan merendahkan orang lain. Sehingga dia sukses. Mana ada orang sukses begitu? Coba ini buzzer, ada lagi ini buzzer-buzzer yang menulis, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa. Coba bayangkan, tidak capek tangannya mengetik. Kamu siapa, kamu siapa. Dan dia komen itu sudah mau 1000 komen. Di sini, kamu siapa, kamu siapa. Ini buzzer ini, seandainya mereka diangkat jadi sekretaris. Ya, paling rajin mungkin ini orang-orang. Coba kalian buzzer di sini, inilah. Saya harus lantik kamu jadi sekretaris saya. Karena saya yakin kamu ini rajin mengetik. Kalau untuk sekretaris kamu ini, waduh, dibutuhkan negara. Negara sangat membutuhkan orang yang rajin seperti kamu. Oke, teman-teman. Karena ini sudah mau sidang paripurna, sebentar lagi, setengah jam lagi. Dari ribuan penonton ini, saya minta kalian dengar ya. Siapapun yang nonton, buzzer atau orang baik, sekalipun pendukung saya, fans saya mohon, kita doakan orang-orang baik ya. Saya mohon kalian ikut mengamini ya. Saya berharap siapapun yang nonton pada live saya hari ini mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anaknya yang sedang sekolah pulang dengan selamat. Bapaknya yang lagi bekerja
pulang dengan selamat. Dan saya berharap agar kalian mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, semoga kalian mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, yang lagi sakit semoga sembuh, yang lagi dalam perjalanan semoga dalam keadaan selamat, yang sedang mencari pekerjaan semoga pekerjaannya dia dapat, ya, yang sedang ingin membantu dan pulang kampung ingin ketemu orang tuanya semoga pulang dengan selamat. Dan yang terpenting adalah kalian harus menjadi orang-orang yang terus bisa membantu orang lain. Semoga kita masih bisa ketemu di lain waktu. Oke.